seni itu ada payungnya. Setuju. Tanpa seni, tanpa ada payung, nggak bisa. Bisa, tapi kocar-kacir. Soal supranatural itu bukan dianggap apa itu berat, dianggap enteng, ya enteng. Karena segala macam kandidat itu pasti punya supranatural masing-masing. Kita kan misalkan saya sebagai supranatural di A. Nah, saya kan sudah siap-siap. Wong TPS itu, wah, aku rencana milih si A, milih si B lah. Jadi bisa mengaruhi hal. Bisa berubah ya? Bisa. Wah, aku paling hebat. Tidak ada yang paling hebat. Yang hebat yang kuasa. Tuhan yang paling hebat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya didatangi oleh tokoh yang bisa dikatakan bergerak di bidang seni, khusus seni Jawa, yang benar-benar punya andil cukup besar di Sumatera Selatan. Kita sapa yuk Ketua Paguyuban Reok Ponorogo Sumatera Selatan, Pak Ade Mujianto, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Wes janjian dari siang, istilahnya habis sisa. Alhamdulillah, ya kebetulan ada kegiatan yang nggak bisa kita tunda. Benar-benar Pak Ade. Karena apa? Di Palembang sini saya juga bukan kita ngurusi reok saja, bukan ngurusi kuda lumping saja. Ya kebetulan saya juga rencanakan mau berangkat ke Solo sebetulnya tuh. Kapan itu? Waktu yang kemarin. Yang kemarin. Nah, rencana mau berangkat ke Solo. Kebetulan saya ya banyak ada segala macam ke Mas Heri. Nah itulah akhirnya saya nggak usah ikut karena ada hal-hal yang tidak bisa kita tunda. Banyak kerjaan di sini, akhirnya Mas Heri yang berangkat itu. Ini pengunjung yang diomongi Pak D tadi. Pak D ini rencana mau ke Solo, ada hari tari sedunia, tapi tidak ikut. Dan tapi janji Pak D bulan Juli Kreok ya, ke Ponorogo ya. Ke Ponorogo. Apa itu acaranya? Itu Grebek Suro. Grebek Suro itu kalau orang Jawa itu sesama dengan kita mengasah supernaturalnya. Jadi kalau saya itu selama saya di Palembang, jam 40 tahun di Palembang, itu saya tiap sore pasti pulang. Pulang ke Ponorogo. Apa ya Pak? Ya kita dikit-dikit nemui guru kita apa segala macam kita punya guru kan banyak sudah yang meninggal segala macam, tapi kita harus belajar. Karena saya mengajari dia, saya harus sowan ke Nyekar ibaratnya kan di situ kesariannya di guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Itu memang Pak dilakukan tiap tahun? Tiap tahun. Itu apa manfaatnya Pak De? Manfaatnya gini ya, kita tuh khususnya nguri-nguri juga, nguri-nguri kesenian juga, nguri-nguri untuk melestarikan budaya. Budaya kan kalau di Ponorogo itu kan pasti ada festival Ponorogo. Nah itu kan untuk melestarikan budaya yang ada di Ponorogo. Nah saya juga yang dari Palembang, di Palembang ya, tidak mau kalah juga. Asik, siap. Tidak mau kalah juga di Palembang, saya tidak mau kalah. Saya makmal caranya kita berangkat ke Ponorogo. Ya, tapi saya bawa ke Ponorogo tuh bukan anak Jawa, anak Palembang. Asli Palembang. Asli Palembang. Ya sulit toh Pak De. Tapi setelah kita gembleng, sebulan kita gembleng, kita ajari segala macam tarik, pendera tarik segala macam, akhirnya anak Palembang bisa. Dan pernah kan tahun lalu ya Pak De? Ya ini tahun tadi. Tahun tadi ya? Nah, tahun tadi saya bawa ke Ponorogo, kurang lebih ada 60 orang saya bawa ke sana. Masya Allah. Sponsor Bupati Slamet, Wakil Bupati Banyasin. Nah itu sponsor besar kita dia tuh. Kebetulan dari Ponorogo dapat surat tapi tujukan ke pariwisata. Harus kita tidak bisa kita itu langsung berangkat sendiri, nggak bisa. Tidak, ke pemerintahan dulu langsung ke dari pariwisata mutus Pak D untuk berangkatkan Reok ke Ponorogo ke. Ditampil ke kemarin? Ditampil ke sana. Ya, asli Reok Ponorogo. Misalkan ada tari waroknya, ada tari bujang ganongnya, ada tari kudanya, ada tari bujang ganong. Jadi komplit apa yang ditampilkan di Ponorogo sana kita tampilkan
di Ponorogo sama kita dapat di Ponorogo. Tapi kemarin kan ada hal unik yang Pak Ade lakukan, gabungkan dengan tari tangga itu. Nah, itu gimana tuh? Itu gini, waktu saya ke Ponorogo, saya bawa anak-anak ke tari tangga, itu lain, harinya lain. Waktu saya tari tangga itu penutupan. Waktu penutupan dihadir ribuan wong di Ponorogo. Itu kartusnya bayar itu. Bayar? Masuk tuh bayar. Piro bayarnya? Kalau bayar itu sekitar 75 atau 100. 100.000? 100.000. Wih, ribuan yang datang? Yang ribu datang. Di alun-alun Ponorogo itu. Wah. Itu luar biasa. Itu tiap tahun. Wah, pengen apa Ade Sumsel bisa bikin kayak gitu ya? Nah, itu Sumsel itu sudah kita bikin. Itu kemarin kan ada bikin festival. Ya, yang di Jakabaring toh? Jakabaring. Festival Reok Ponorogo dan Kuda Lumping. Itu Bupati Ponorogo kemarin, Bupati Ponorogo hebat. Wah, hebat Palembang. Jadi seluruh Indonesia tidak ada yang mengadakan festival Kuda Lumping dan Reok, belum ada. Cuma ada di Palembang. Yang di luar Ponorogo? Yang di luar Ponorogo. Itu Pak Ade bikin itu emang banyak komunitas reok di Sumsel nih Pak Ade? Data Pak Ade? Reok di Sumsel itu banyak. Kuda Lumping, banyak kuda lumping daripada reoknya. Karena reok itu tidak sembarangan orang bisa. Maksudnya? Karena reok itu gini, dadak meraknya itu kan beratnya kan ada 60-an kilo. 60-an kilo kan kita harus belajar, benar-benar belajar. Nah, kalau kuda lumping kan lain. Pelajaran kepang apa itu setiap anak bisa. Tapi kalau reok tidak sembarangan orang bisa. Harus benar-benar kan kekuatan gigi itu. Oh iya, kekuatan gigi. Apa yang paling sulit dari reok Pak De? Kalau sulit itu tidak ada yang kesulitan. Tidak ada. Tapi yang ada mau belajar apa tidak? Itu aja. Karena kalau sudah mau belajar, mau supernatural kita harus tidak orang yang dari Jawa, orang yang dari Ponorogo yang boleh atau bisa mempelajari reok. Ya, bisa boleh saja, tidak masalah kok. Di luar dari Jawa? Di luar dari Jawa, malah justru anak-anak bukan dari Jawa saja, anak-anak dari Palembang sini banyak cukup yang belajar kuda lumping, ada yang belajar reok, itu banyak. Silakan. Sulit tidak Pak Ade mengajarkan ke mereka yang bukan dari Jawa? Tidak sulit. Tapi ada kemauan nggak anak ini? Ini pengunjung, Pak Ade ini mengurusi reok berarti bukan hanya untuk khusus orang Jawa, Pak? Orang Jawa bukan. Sama saya kan berangkat ke reok ke Ponorogo, tapi saya bukan orang Jawa. Saya ambil anak Palembang. Nanti dari Palembang sini habis bertanding, besoknya harus bisa nari tanggai. Wow. Jadi saya bukan bawa jadi duta besar Palembang ke Pulau Jawa. Si Pak De, setuju itu. Nah, akan saya dapat penghargaan duta besar. Wow. Duta besar khusus reok Ponorogo, kok anak Palembang bisa bawa ke Ponorogo. Masya Allah. Itu satu-satunya saya tidak bon ini tiba-tiba minjam orang sana untuk ikut nari di atas nama. Enggak. Makanya Bupati itu sampai jempol 2 kali. Walaupun sebenarnya Pak De kalau ngambil orang sana tidak bisa bayar. Tapi kita ada duit. Bayar wong ya? Bayar wong. Tapi Pak De nggak mau? Nggak mau saya. Kenapa? Saya tidak mau. Jadi anak-anak Palembang tuh biar tahu. Ini loh senian itu. Jadi bermacam-macam seni. Jadi kamu bisa cari tanggai, kamu harus bisa tari reok. Masya Allah. Nah ini tari reok, aku ajar lagi harus bisa tari kuda lumping. Pak De, sekarang kan bermunculan ya, grup kuda lumping, grup reok, sering ditanggap orang gitu. Pak De mengatur tidak urusan tangkap menanggap? Kalau itu urusan grupnya masing-masing. Grupnya masing-masing. Nanti satu saat misalkan ada festival, nah tinggal kita ngomong, kamu melok nggak festival? Ada ya ini. Tapi kalau kita misalkan kita organisasi kita tuh, kita hanya payungnya aja. Seni itu ada payungnya. Setuju. Tanpa seni, tanpa ada payung, nggak bisa. Bisa, tapi kocar kacir. Sama dengan dulu tahun 2004. Kan kita berdiri seni dulu 2004 kuda lumping di Palembang hanya 20 grup. Di Palembang ini waktu pertama kali saya jadi mendirikan itu karena apa?
kalau saya sampai sama Pak Ade Slamet juga dirikan tahun 2024 Pak Ade Slamet masih jadi ketua DPR. Mendirikan khususnya kenapa Pak Ade kalau udah lumping sama Riok. Nah, dulu yang megang Riok itu Pak Deusop almarhum. Ketua Riok ini Pak Deusop. Sumatera Selatan. Pak Deusop sama Mas Karnoto. Saya megang kuda lumpingnya. Nah, kembali ke kuda lumping dengan Riok tadi. Pernah ada Sanggar konsultasi dengan Pak Ade? Oh Pak Ade, kok tanggapan ini murah tenan, isora di standarnya gitu. Kita bisa standarkan, tapi kadang-kadang gini, ada yang kalau nggak sekian tidak berangkat tidak. Tapi kadang-kadang ada yang muncul yang baru itu kan pengen tampil aja. Itu bisa juga, karena kalau sudah ternama itu tidak mau. Oh jadi ada yang mahal tenan Pak Ade? Iya ada yang mahal. Boleh dong, kalau boleh tahu berapa sih Pak Ade? Kalau kita mahal Pak, paling kecil ada paling murahnya 6 juta. Wis, itu sudah sama peralatan? Sama peralatan, sama sajen apa segala macam 5 juta, 6 juta. Yang ditampilkan apa aja tuh? Ya misalkan tari ganongan ado, tari jaranan ado, tari barong ado, tari ganongan ado, tari celengnya ado, 5 tarian. 5 tarian. Nah itu kalau kita dirangkul segala macam, paling mau kenceng dapat 50.000. Orang satu. Serius Pak Ade? Nah, benar itu. Ini hanya melestarikan budaya saja. Kadang tahan dia barengan beli sendiri. Harganya berapa barengan? Harganya ada 4 juta, ada 5 juta. Pembareng tahan beli sendiri. Karena melestarikan budaya tadi. Berarti mereka tuh bukan komersil ya Pak? Bukan, nggak ada. Wah, aku main kuda lumping dapat bayaran 500.000. Belum pernah ada. Nah, tapi kok seneng? Nah, karena itu karena apa ya? Sudah jiwanya jiwa seni. Iya benar pengunjung. Tadi saya dapat petua dari Pak Ade, ngurusi seni itu senep. Apa maksudnya Pak Ade? Gini ya, kita tahu ngurusi seni itu senep. Memang senep. Sama dengan Pak Ade Slamet. Karena apa jadi ketua? Itu anggota tahunnya kan ada. Mak mau cari kita cari dana, mak mau cari kita segala macam. Iyo itu. Tapi kalau si anggota itu kan kalau misalkan tahun kan joget, ada dana kita joget, ada dana kita latihan. Nah tapi sebagai ketua itu harus bisa ngerangkum, baru bisa ngerangkul. Masya Allah, berat loh tugasnya. Kalau secara logika itu. Wah enak ya jadi ketua ya. Iya loh. Wah enak jadi ketua, duitnya banyak, duitnya dari mana? Tapi kalau kita nggak dapat proyek, nggak dapat duit dari mana? Ya kebetulan saya masih dapat, biarpun kita pensiun masih dapat dikit-dikit nanti proyek dikit-dikit segala macam. Ya itulah untuk kita alih sedikit-dikit. Jadi kita kalau misalkan ada pertemuan, ada apa segala macam, kita ada punya dana. Tapi dana bukan dana dari anggota, ada dana pribadi kita. Masya Allah. Pak Ade, berapa anggota sekarang Pak Ade untuk ada Sumsel ini Pak Ade? Kalau satu kelompok kan ada 50 orang. Nah ada berapa kelompok Pak Ade? Kalau di Sumsel banyak. Kalau di Palembang ini Riok itu hanya 4 grup. 4 grup Riok. 4 grup. Kalau kuda lumping? Oh kuda lumping ada 50-an. Masanya banyak tuh Pak Ade? Banyak, masanya banyak. Itu banyak masanya. Makanya dulu Pak Harnojo ya pernah ke tempat kita. Pas pemilihan ya? Pemilihan. Pak Harnojo tempat kita. Ini Pak Ade duluan ya yang ngunjungi ya. Jadi saya mau bertanya nih ke Pak Ade. Pak Ade ini kan dekat pemilu kada nih. Sudah banyak belum calon kepala daerah yang hubungi Pak Ade? Ya ada. Ada. Tapi masih belum kita buka. Obrolannya apa biasanya Pak? Ya ngobrolnya ya mana kira-kira kita itu kuat apa tidak, apa segala macam. Ya kita kadang-kadang kita suruh mintakan di kunjungan ke kesarian sano sini segala macam ke Ketopati masjid empat itu kunjungi. Jadi kalau kita sering ke makam-makam itu bukan kita bukan. Tapi kita tuh harus ada. Kalau kita tuh mau nyalon, harus kita ada pendamping supernaturalnya. Oh berarti mereka nemui Pak Ade sebagai ketua Riok atau sebagai tokoh spiritual? Ya kita tergantung ada permintaan.
Jadi banyak juga nih yang minta dampingi Pak D. Belum, tapi kita dampingi itu masih rahasia katanya. Tapi kalau kemarin-kemarin kan kemarin banyak sama Pak Dodi. Mohon maaf itu. Iya. Mohon maaf ya, bukan aku Pak Dodi. Pak Dodi dulu waktu nyalon bupati juga tolong dampingi aku. Saya dampingi supranatural kita dampingi. Apa yang Pak D lakukan mendampingi mereka? Ya kita biasa saja kok. Biasa saja kita tirakat. Biasalah namanya kita tuh sekemampuan kita tuh biasa. Ini rendah hati loh Pak D ini, padahal sebenarnya tadi saya ngobrol sebelum podcast sebentar saja sudah banyak nasihat-nasihat beliau yang membuka hati saya. Tapi kita gini, namanya kita di Sumatera Selatan itu ibaratnya jangan adigung adiguno. Apa itu Pak D? Adiguno itu istilah Jawanya siapa setidaknya aku yang hebat, tidak usah ditunjukkan. Kita biasa-biasa saja. Jadi kalau dulu sekarang itu Kuda Lumping sudah ada tiga bendera. Tiga bendera. Ada juga budaya Sriwijaya, juga ada percakap. Tapi tetap kita tetap bersama. Tapi ada apa-apa tetap silaturahmi tetap berjalan. Sering ngumpul tidak Pak D antara paguyuban? Sering kita ngumpul. Kalau misalkan kita Pak Muji, aku nak ulang tahun datang, ya kita datang. Mau kita siap datang itu. Terus kemarin kan melihat yang di Reok Pak D, atraksi itu kan kental dengan apa ya, kebatinan. Ya kita gini, kalau Reok itu sebetulnya tergantung kepada kemanusiaan, kepada anggota yang ada yang mau belajar supranatural apa tidak. Tapi kadang-kadang tidak ada yang nggak mau belajar supranatural, ya ada juga banyak. Tapi yang penting mau latihan apa segala macam. Tapi pasti kalau supranatural pasti tidak bisa. Tapi melihat dari bentuk seninya juga indah kok Pak D. Iya memang itulah satu-satunya seni yang selama kita geluti. Saya dari Bujang, dari Ponorogo dulu saya juga punya reok. Dari Ponorogo masih ngurus reok? Saya dulu dari Ponorogo dari jaranan reok. Dulu kalau reok itu jaranannya bukan perempuan, laki-laki. Nah dulu kan saya ganteng, masih muda. Sampai sekarang masih ganteng kok, masih kelihatan. Dulu saya jalan reok, tari remong. Itu kan sulit Pak, dia harus cewek biasanya. Iya dulu nggak ada cewek. Zaman dulu tahun 75 nggak ada cewek. Oh tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Dulu memang harus lanang. Nah sekarang modernisasi, sekarang harus cewek-cewek semua, tidak bisa. Apa itu? Ya itu kalau istilah Jawanya dulu tuh itu kan kalau istilahnya kalau Jawa dulu zaman kita itu gemblak. Oh ya tahu istilah gemblak. Gemblak kan. Jadi kalau sekejaran reok itu sekali aku tidak mau. Gemblak aku tidak mau. Tapi kalau aku joget aku mau. Nah dulu masih SMP, SMA ganteng dulu. Terus banyak yang nyawer tak? Iya, kalau dulu tidak pulau. Ada juga. Kalau dulu kok nyawer Rp10 lah besar loh. tahun 75. 75 ya. Tahun 75. Berarti Pak D itu memang membawa darah seni ke Sumsel ini ya. Iya, aku memang saya dulu waktu berangkat, aku pindah ke Palembang tuh, aduh kok saat ada tahanan tidak, waduh siapa lah. Nah yuk cerita deh Pak D, awal di Palembang. Awal ke Palembang tuh saya kan di Palembang tuh ketemu sama almarhum Pak Biman. Pak Biman propos di Kodam. Kebetulan saya ke Kodam. Kebetulan ponakan saya tugas di Kodam dari Ponorogo sana, tugas Kodam perwira. Tahun 80-an. Waduh. Perwira tugas di Kodam. Lah aku ketemu Pak Boyman almarhum. Wah, mulai lagi. Nah, terus lalu pas itu zaman itu dulu dibantu zaman Kodam Pak Tri Sutrisno. Wih, Wakil Presiden kita waktu itu masih Pangdam ya? Pangdam tuh sini dibantu lah reok sama Pak Tri Sutrisno dulu zaman PKI. Kan tidak boleh. Tidak boleh reok itu segala macam tidak boleh. Nah, Pak Tri Sutrisno bantulah reok untuk Wong Ponorogo. Pak Tri Sutrisno yang memberikan reok Ponorogo itu Pangdamnya Pak Tri Sutrisno. Masya Allah. Pak D sambil ngopi Pak D, aku mau maaf ini lupa nawarin ini kopi APS Kana Pak D. Terima kasih sambil ngopi. Monggo ngopi ya. Ngopi dulu pengunjung, kopi APS Kana.
Ini kopi yang jadi sponsor kami, Pak Ade. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih. Ini seru ngobrol dengan Pak Ade. Pak Ade, iya. Kalau ngurusi reog, berarti apa ya? Ya pemimpin juga olah batinnya harus lebih kuat. Kita tuh kalau ngurus seni, itu harus punya ilmu kebatinan. Harus punya, tidak bisa. Apa alasannya apa? Ya alasannya gini, antara kawan kata pro dan kontra. Tidak akan muncul semuanya senang sama saya. Jadi ibaratnya kita tuh rumah itu ada temboknya, harus ada kuncinya. Nah kalau rumah ada temboknya katanya ngoblak-ngoblak ibarat Jawanya. Emang Pak De pernah ngalami apa ya pertentangan dengan orang-orang kayak itu? Banyak. Sering. Apa coba pengalaman paling yang susah? Ya? Saya pernah juga malam itu dalam rumah kita cak daru. Itu sama dengan kita santet ya? Bukan, ya itu lagi kiriman. Ya, kiriman ya? Kiriman. Tapi saya belum tidur. Saya kalau malam Jumat lagi jarang aku tidur. Malam Jumat lagi segala macam. Namun kita hal-hal gaib itu antara percaya antara tidak. Benar. Kalau kita yakin, insya Allah tembus. Alah apa dia? Istilah wong Palembang, apa dia? Ilmu enggak ada. Tapi kalau bisa Pak Kiai enggak mungkin Pak Kiai kan lain. Doanya sama. Doanya sama Pak Kiai pakai doa, pakai Al-Qur'an segala macam. Ya kita pakai juga, seperti itu pakai juga. Tapi alurnya kan udah lain. Gila barang gaib lain. Setan setan enggak ada. Ada. Bukan kita enggak sembarangan ada. Penunggunya itu ada. Ini kayaknya nanti kita akan undang lagi Pak Ade untuk ngobrol soal hal-hal supranatural. Karena hari ini saya mau ngupas soal kesenian dulu Pak Ade. Pak Ade nanti datang lagi ke sini khusus tentang supranatural kita Siap. Soal pawang hujan, soal ini. Iya, siap. Pokoknya siap. Ini kembali ke kesenian tadi Pak Ade. Kalau didekati oleh caleg atau oleh calon kepala daerah, Pak Ade membawa pribadi atau langsung paguyuban reog ini? Kita gini, kalau kita tinggal permintaan ini bagaimana? Apa saya mau coba damping supernaturalnya aja? Saya siap damping supernaturalnya aja. Soal supernatural itu bukan dianggap berat, dianggap enteng. Karena segala macam kandidat pasti punya supernatural masing-masing. Tidak akan mungkin tidak punya. Maksudnya? Dia pasti punya. Si A, B, itu punya supernatural itu masing. Yang menjaga pasti ada masing-masing. Sehingga kekuatan yang mana? Nah, kita misalkan, saya pernah jadikan kades juga pernah. Menjadikan kades. Tukang sapu saya jadikan kades jadi. Berarti penting posisinya. Penting. Jangan dianggap remeh. Karena apa? Begitu mau masuk TPS, nah kita kan misalkan saya sebagai supernatural di A. Nah, saya kan sudah siap-siap. Wong TPS itu, aku rencana milih si A, milih si B lah. Jadi bisa mengaruhi bisa berubah ya? Bisa. Wih, ini pengunjung yang nyalon-nyalon harus siap menghubungi Pak De loh. Bukan masalah menghubungi apa segala macam. Kita tuh namanya hal-hal seperti itu, supernatural itu kan harus kita itu harus ada. Harus pendamping supernatural itu harus ada. Sebagai kandidat itu harus ada. Karena pasti tidak mungkin kandidat tidak punya supernaturalnya. Menenangkan batin juga. Kadang ada malam nggak bisa tidur. Ya kami mohon didoain juga lah Pak De usaha. Kalau saya tuh gini ya, saya itu sebagai seni, saya jiwaku jiwa seni. Tapi kalau orang seni itu kan nggak ada pamrih. Kalau kita seni sudah ada pamrih, itu udah lain.
udah lain. Tapi kalau kita wong seni harus punya modal. Tanpa ada modal nggak bisa. Oh iya. Modal itu yang berat Pak De. Nah, di situ. Tapi alhamdulillah wong rumah mendukung. Nah iya, ini Pak De, ini saya mau tanya soal apa ya, keluarga ini gimana nanggapi Pak De? Kan buang-buang uang ada artinya. Saya kadang-kadang, aduh Bu, ada 10 juta, untuk apa ya? 10 juta? 10 juta, untuk apa? Ini kurang ini laku. Aduh, ayah dari mana lagi ya? Ayah ini ucapan masih mana? Nah, sudahlah, nanti kan ada rezeki yang lain. Tapi setelah 2 bulan dari situ, utangku berapa tadi? 10 juta. 10 juta. Nah, kunjung, aku dapat gawean. Nah, Allah Maha Pengatur. Allah Maha Pengasih. Tapi niat itu baik. Niat itu tuh bener-bener untuk seni. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Ini tadi pengunjung saya ngobrol dengan Pak De. Beliau ini 3 bersaudara, tapi hanya Pak De yang menekuni bidang ini. Nah, iya memang. Gimana? Yang lain gimana? Saya tuh 3 saudara. Satu sudah jadi haji. Di mana tinggal? Tinggal di Balikpapan. Balikpapan. Satu di Hong Kong, satu di Palembang. Wis, memang bapak saya itu pesan, bapakku yang Subhanallah juga. Kalau kamu mau sukses, jangan di Jawa. Wih, kok pesannya gitu? Jangan di Jawa. Satu ke Kalimantan, satu ke luar negeri, satu ke Palembang. Jadi saya dulu berangkat ke Palembang, itu sama ibu aku almarhum, itu dilangkai dulu di depan pintu. Depan pintu dilangkai dulu. Dilangkai dulu depan pintu, dirapi pojok tape imbokku. Ojo noleh ke belakang. Ibaratnya ojo lihat ke belakang, majulah ke depan. Nah, setelah saya ingatkan, aku dulu kan tidak ngerti. Dipanggil, Pak Ji, nak kemana? Nah, Pak Ji, nanti aku, nak Sumatera. Tapi setelah kita ingat ingat ke belakang, jangan perbuat kamu di belakang yang dulu jangan kamu perbuat lagi. Setelah kita, oh iya ya, itu pesan. Bukan noleh ke belakang, itu noleh itu. Bukan. Filosofinya dalam loh Pak. Filosofinya dalam. Dan orang tua yang nyuruh ke Palembang Pak? Ya, Ida juga. Ida juga. Apa bedanya Palembang? Ya, itu suatu anugerah, tidak tahu kita kemana betul. Siap. Dulu kan tidak tahu. Kita kan dulu kan di Surabaya. Terus ke Surabaya tahun dulu mau pindah ke Jakarta ke Palembang. Nah, berarti itu sudah namanya kita perantauan. Dulu kan bapak saya harus pakai negeri. Pakai negeri juga. Saya dimasukkan kan pakai pasar. Pakai Cik, kamu ganti ini pakai negeri. Enggak mau. Aku udah mau di Palembang. Kecil ya gaji? Gaji kecil. Dulu kan gaji ini kecil. Kecil pakai negeri. Sekarang ini sih berebut pakai negeri. Zaman dulu enggak mau jadi pakai negeri. Ini sombong dulu, bukan cuma tidak mau jadi Pak. Kalau sekarang justru loh. Oke, seru. Nah, terus aku gini, aku dulu kalau jadi cari istri harus cari guru. Karena apa? Guru waktunya banyak aku. Tuh di rumah ngurusin anak ya. Waktu guru aku. Alhamdulillah, aku tapi jangan dapat orang Jawa aku loh. Kalau dapat orang Jawa balik ke Jawa pada jok tempat istrinya. Kalau dari Palembang sampai Wong Komering balik ke Jawa pada jok aku dulu langsung. Dan beliau istrinya asli Komering. Asli Komering. Masya Allah. Itulah. Anak berapa? Baru anak 3. Woi 3. Wis ini. Alhamdulillah yang satu bidan di jalur 17 KTM. Dia di sana juga ada usaha juga, ada punya klinik juga. Yang satu kawin rumah jadi di Bahar, yang suaminya kerja di Pusri. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti bulan 6 makanya mau nikahkan anak. Oh, yang bungsu? Yang bungsu. Itu kawin di BCA. Siap. Calonnya dokter juga. Ditunggu undangan ya? Oh iya. Nanti itu acara sehari semalam. Wih, apa wayangan? Reok pagi reok. Reok seharian pagi, reok malam kuda lumping. Wah. Ini jadi kayak apa ya, pesta rakyat lah Pak ya? Pesta rakyat. Jadi sehari semalam. Kadang-kadang mau kampung tuh Pak Mujid duitnya nggak habis-habis. Bukan
masalah juga habis-habis. Banyak yang nyumbang. Alhamdulillah. Rezeki yang kata Pak Ade tadi. Nolong rezeki Tuhan yang ngatur aku. Tapi wong kampung itu sampai heran. Kalau kita hajatan, kita pasti sehari semalam. Anakku tuh tiko-tiko ini sehari semalam semua. Oh, itu besar Pak Ade biayanya. Ya, enggak usah kita cerita. Jadi yang dulu yang kan cewek di gedung. Pagi di gedung, sore tamu yang paguyuban di rumah. Jadi uang kita belum baik di rumah, udah main di rumah, sudah ramai di rumah itu. Ya, tapi alhamdulillah ya kita syukuri juga karena kita kalau sering nolong orang, anak kita ditolong orang. Jangan kita nolong wong itu jangan takut kalau imbal balik, jangan usah. Siap-siap Pak. Jadi kalau kita niat kamu nolong, tolonglah. Wong kesulitan itu tolong. Tapi nanti satu saat anak kamu pasti ditolong wong. Aku tidak usah ketebak. Contohnya anak saya. Siap-siap. Bukan nolong kita tapi nolong anak istri kita. Anak bukan akhirnya tidak ke saya tapi ke anak. Izin Pak Ade, ini wes 30 menit. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ade. Sambil ngopi, Pak Ade, biar enak nih. Oke, siap. Sambil nyantai. Sampai kapan Pak Ade akan ngurusi kesenian di Sumatera Selatan? Khususnya kesenian Jawa. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita. Masya Allah. Kalau masih kita diberi kesehatan, masih diberi tetap kita eksis. Saat kita usia 68. Ini kayak 50-an ini ya? Masih kayak anak muda. Iya. Itulah. Sekarang terakhir Pak Ade, saya minta Pak Ade memberikan nasihat kepada anak-anak muda yang sekarang lagi merintis bagaimana berkesenian, terutama kesenian Jawa yang ada di Sumatera. Monggo Pak Ade. Ini ya teman-teman anak-anakku semuanya. Kita untuk melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Jangan budaya bukan reok aja, bukan kuda lumping saja. Saya juga mengurusi juga seni tari tangkai, tari apa segala macam. Tapi kita tuh yang penting itu ada kemauan. Ada kemauan pasti ada jalan. Yang penting kita guyup rukun. Jangan saling menyalahkan. Wah aku paling hebat. Tidak ada yang paling hebat. Yang hebat yang kuasa. Tuhan yang paling hebat itu. Semuanya sama. Itu anak-anakku sekalian, anak-anakku itu anak muda. Kalau kita sudah diterjun di kesenian, itu jarang Pak main narkoba, minuman keras itu sudah lain, sudah enggak andal. Karena apa? Sampai minuman keras saya enggak boleh. Saya kode karena saya masih harus ada kodam. Kodam ada, TNI ada. Karena apa? Kalau sampai kita ada main narkoba, langsung jemput aja sudah tahu urusan. Karena sampai kita ada pendamping juga, kadang dari kepolisian ke rumah, ada yang dari kodam. Tapi kalau siapa yang mau narkoba kan kelihatan. Jemput silakan, tidak masalah. Wah, ini pengunjung, Pak Ade terima kasih banyak. Ingat pengunjung, saya hanya menggarisbawahi Pak Ade tadi sebagai anak muda yang mau mengurusi kesenian di Sumatera Selatan harus guyup, harus rukun, jangan sombong, dan ingat, jangan menggunakan narkoba. Karena itu tidak akan berdampak hal yang positif, Pak Ade. Benar. Siap. Oke, pengunjung, nanti kita undang lagi Pak Ade Muji untuk bahas khusus supranatural. Kita tutup dulu podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ade. Matur suwun. Sami-sami.